Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Armando Mema, mantan kandidat Parlemen Eropa, yang beberapa bulan lalu meneriaki Ursula von der Leyen saat pidatonya, dan kemudian ditangkap di depan kamera. Sementara von der Leyen, secara ironis, mengatakan bahwa dia beruntung tinggal di negara bebas, di mana tindakannya bukanlah kejahatan. Silakan lihat cuplikan tersebut. Have a look at that scene. Anda bisa bersyukur dengan gas seperti Pepulais pada Finlandia, di mana kebebasan berbicara adalah hak, di mana Teresa tidak memiliki pembatasan. Jika mereka beredar di Moskow, beberapa juga menit. Armando, selamat datang Sewin. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Well, thank you very much for saying it. Terima kasih banyak sudah bersedia, karena Anda telah mengalami sesuatu yang luar biasa, terutama mengingat waktu terjadinya semua ini. Kami baru saja melihatnya. Bisakah Anda ceritakan apa yang Anda proteskan, dan apa yang terjadi pada Anda saat Anda ditangkap dan setelahnya? And later on. Yes, so 5 days before the Jadi, 5 hari sebelum hari pemilihan Parlemen Eropa, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, datang ke Helsinki untuk memberikan pidato bersama Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo. Kebetulan saya sedang berjalan kaki, seperti biasa, untuk pulang dan menjemput anak perempuan saya dari tempat penitipan anak. Saya adalah calon anggota Parlemen Eropa, dan saya tidak tahu bahwa Presiden akan datang hari itu. Jadi, saya memanfaatkan kesempatan itu, karena saya juga mencalonkan diri untuk Parlemen UE, untuk ikut serta dalam acara tersebut, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Presiden Eropa, dan tentu saja sedikit memprotes kebijakannya, yang tentu saja saya tolak di banyak bidang. Ada juga orang lain yang melakukan protes hari itu, termasuk mahasiswa dari Universitas Helsinki. And there were students from University of Helsinki. They were protesting against the genocide in Gaza. Mereka sedang memprotes genosida di Gaza, serta peran Finlandia dan Eropa dalam genosida tersebut. Secara teknis, saya bukan bagian dari aksi protes itu, tetapi saya merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan dengan bergabung secara damai dalam aksi tersebut. Saya rasa ada lebih dari 50 orang di sana, dengan slogan-slogan dan atribut lainnya. Ditambah lagi ada kerumunan besar orang. Jadi saya pikir saya tidak melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dilakukan orang lain di sana. Saya bertanya kepada Presiden Uni Eropa, apa yang akan dia lakukan terkait genosida di Gaza? Apa peran Eropa dalam hal itu? Lalu saya mulai ikut memprotes, seperti yang dilakukan orang lain. Dan bahkan belum 2 menit, polisi datang tanpa penjelasan. The police came without explanation. They grabbed me with force and then menangkap saya dengan paksa. Dan saat isi, saya hanya mengambil satu momen. Teman, lihat inilah yang mereka lakukan terhadap Eropa di Finlandia. Saya harus mengikuti polisi menuju mobil polisi. Itu benar-benar kita besar, kebetulan begitu cepat, sehingga saya tidak bisa menyadari apa yang sedang terjadi. Pada stadium, mereka membawa saya ke dalam mobil polisi selama mungkin 20 menit, agar Presiden dan Perdana Menteri Uni Eropa bisa melanjutkan pidatonya. Rasanya seperti intimidasi dan upaya membungkam. Pertanyaannya terlalu tidak nyaman bagi Presiden Uni Eropa, dan menurut saya, mereka memutuskan untuk membawa saya dan membungkam saya. Tapi itu sangat mengejutkan, karena mereka sebenarnya bisa saja berkata kepada saya, Anda mengganggu acara, atau semacamnya, dan mesti saya menegur dan bebas membuat, except with defen, melidorkan jizdatinu. And so that they can continue their speech, but there were also surprisingly other people. Tapi yang mengejutkan, ada juga orang lain yang berteriak dan mengganggu, bahkan dengan megafon. Jadi saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa lebih keras daripada seseorang yang berteriak dengan megafon. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu membuat Ursula dan Petteri Orpo sangat tidak nyaman. Jadi mereka memutuskan untuk memindahkan saya agar orang-orang tidak bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mungkin memikirkan seluruh situasinya. Karena dia datang ke sana pada dasarnya untuk mendukung satu partai di atas yang lain, yaitu Kokoomus,
sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan sebagai Presiden Uni Eropa, karena dia mewakili semua warga negara Uni Eropa. Tapi dia datang ke sana dan mengatakan kepada orang-orang seperti, "Hey, kalian harus memilih Koko Omus pada pemilu Eropa berikutnya." Dan itulah yang sebenarnya terjadi hari itu. Jika Anda punya pertanyaan, saya bisa. If you have questions, I can answer. Jadi, karena jumlah demonstran yang berkumpul tidak terlalu banyak, apakah itu berarti Anda yakin pertanyaan-pertanyaan yang Anda teriakan kepadanya bisa didengar olehnya? She could hear them. Yes, definitely. She could hear and Ya, tentu saja. Dia bisa mendengar. Dan biasanya saya perhatikan dalam aksi protes sebelumnya, Presiden Uni Eropa hanya akan tertawa pada para demonstran dan bersikap acuh tak acuh. Tapi pertanyaan-pertanyaan kali ini begitu tidak nyaman sehingga dia harus menjawab dengan mikrofon. Dan dia berkata pada saat itu juga bahwa kalian seharusnya bersyukur berada di negara demokratis seperti Finlandia. Karena jika kalian berada di Rusia, kalian akan ditangkap. Ya, saat kamu sedang ditangkap, aku penasaran apakah dia sadar bahwa itu benar-benar sedang terjadi. Tapi kemudian kamu dibawa ke mobil polisi. Apa tuduhan yang mereka ajukan kepadamu? Jadi pertama, apa yang dikatakan polisi kepadamu? Mengapa kamu sekarang berada di mobil polisi? Dan kemudian, apa tuduhan hukum yang sekarang mereka ajukan kepadamu? the police surprisingly said that I was being aggressive. Yang mengejutkan, polisi mengatakan bahwa saya bersikap agresif dan awalnya mereka menuntut saya dengan denda karena ketidakpatuhan di tempat umum. Pada dasarnya, karena saya mematuhi perintah polisi untuk meninggalkan area tersebut. Padahal itu tidak benar, karena selama persidangan pada 11 Agustus tahun ini, polisi ditanya, dalam bahasa apa Anda memberikan perintah kepada Mema untuk meninggalkan area itu? Dan dia menjawab, "Thaith thits pizemmerth, smongs graf for the remitesking. Eights, you eat moral breath, either berkori casting das." To tell him to leave, but I will use my hands to communicate with him. I mean, it is so hilarious. The whole. Maksud saya seluruh situasinya benar-benar lucu. Dan setelah dia mengatakan itu, hakim mengubah dakwaannya. Jadi mereka membatalkan denda sebelumnya dan mengubahnya dari ketidakpatuhan publik menjadi merusak pejabat. Jadi mereka benar-benar mengatakan bahwa saya merugikan polisi dengan bersikap agresif atau melakukan sesuatu dengan tangan dan kaki saya. Jadi seluruh ceritanya sangat, kamu tahu, begitu kamu menulis laporan bahwa inilah yang terjadi, kamu step gitu saja berkata, "Oke, kami batalkan denda itu dan berikan dia denda lain berdasarkan hal yang kami pikir masalah." Intinya, mereka ingin mendenda Anda. Dan sekarang pada saat ini, Anda sangat didenda. Besok dah mereka berhenti dengan memiliki kuis. How much did they fine you? So they charge about 110 euros. Jadi mereka mengenakan denda sekitar 110 euro untuk pelanggaran ini. Tapi yang paling penting dari seluruh situasi ini adalah hakim mengeluarkan perintah bahwa mulai sekarang, jika saya ingin melakukan protes lagi di Finlandia, saya harus meminta izin kepada polisi. Jadi saya harus memberitahu polisi bahwa saya akan ikut serta dalam protes apapun. Menurut saya, ini jelas merupakan bentuk intimidasi dari pihak berwenang untuk membungkam orang-orang yang berbeda pendapat. Jika Anda mencoba protes lagi, mereka akan membuat Anda bermasalah. Mereka akan memberikan lebih banyak tuduhan. Mereka akan memiliki catatan tentang Anda. Mereka mengklaim bahwa saya bersikap agresif, padahal itu tidak benar. Ada komentar dari Helsingin Sanomat yang baru-baru ini menerbitkan artikel tentang insiden tersebut. Media tidak melaporkan siapa orangnya. Sampai penulis, "Hey, ada seseorang yang meneriaki Ursula von der Leyen, dan ini yang terjadi, lalu dia didenda." Ursula von der Leyen, this happened and he got fined. So there is the comment one person. Ada komentar dari seseorang. Orang bisa secara sukarela berkomentar di artikel. Dan dia berkata, "Menurut saya, dia sama sekali tidak bersikap agresif." Maksud saya, jika kita tidak bisa melakukan protes secara damai, apa yang akan terjadi dengan hak asasi manusia dan demokrasi di negara ini? Jadi menurut saya, sekarang kasus pengadilan masih berlanjut.
Saya sedang mencoba mengajukan banding atas putusan itu karena saya tidak puas dengan keputusannya. Ini juga bisa berdampak pada saya di masa depan. Jadi kasus ini akan tetap ada. Dan untuk sesuatu yang tidak saya lakukan, seperti saya tidak bersikap agresif. Saya melihat video di mana ada orang lain yang juga melakukan protes, hanya berjarak 20 cm dari polisi. Tapi entah kenapa, mereka memutuskan untuk membawa saya ke mobil polisi, sementara orang lain dibiarkan saja melakukan protes. Mungkin Anda hanya kurang beruntung karena mereka menangkap Anda, bukan orang lain. Bisa jadi ada alasan lain. Menurut Anda, jika polisi saat itu menyadari bahwa Anda sebenarnya adalah calon anggota Parlemen Uni Eropa, apakah situasinya berbeda? Hal yang lucu adalah, sebelum mereka memasukkan saya ke dalam mobil polisi, ada momen di mana mereka harus mengambil semua barang-barang saya. Dan saya berkata kepada mereka, lihat, saya adalah calon untuk pemilihan Eropa. Saya tidak tahu kenapa kalian melakukan ini. Dan saat saya mengatakan itu, mereka langsung membawa saya dan memasukkan saya ke dalam mobil polisi. Jadi saya sudah memberitahu mereka. Mereka seharusnya bisa berkata, tunggu di sini. Kami akan memberikan denda, lalu Anda bisa meninggalkan area ini. Tapi mereka malah membawa saya, memasukkan saya ke dalam mobil polisi, dan membuat saya menunggu selama 20 menit. Kira-kira pada saat Presiden Uni Eropa dan Orpo sedang berpidato di sana, setelah mereka pergi, saya dikeluarkan dari mobil polisi dan diberikan denda. Saya sudah bilang bahwa saya adalah calon. Mereka tidak mendengarkan itu. Mereka hanya melanjutkan apa yang mereka lakukan. And never winning Xerdi. Jadi, biar saya pastikan saya paham. Kita sekarang hidup dalam situasi di mana, jika seorang presiden, Komisi Uni Eropa, atau pejabat UI memberikan pidato di depan kerumunan, ini bukan kerumunan yang diundangkan. Ini bukan Anda menerobos masuk. Ini bukan Anda mendapatkan akses ke pertemuan pribadi di mana dia berbicara di acara tertutup. Ini adalah acara publik. Dia tahu bahwa siapapun yang dia ajak bicara, orang bisa saja datang begitu saja, kan? Dan jika itu terjadi, sekarang kami, Andi itu izith untuk menerobos call kedebat setujuan ke orang-orang. Stikue strengsel. At these people, that's just where we're living now, right? Yes, correct. It's very important. Ya, benar-benar. Sangat penting bahwa Anda menyebutkan fakta bahwa saya berada di alun-alun umum. Ada orang lain di sana yang membagikan selebaran untuk pemilu Uni Eropa. Kandidat-kandidat seperti saya dari partai lain. Ada orang-orang yang berkumpul secara sukarela di sana. Dan bukan berarti saya menerobos masuk ke suatu area. Ada juga orang lain yang melakukan protes. Sepertinya kita tidak diizinkan untuk menentang kebijakan para pemimpin kita. Kita tidak diizinkan untuk melakukan protes secara damai. Amnesty International di Finlandia saat ini sedang mempelajari kasus saya. Karena bagi mereka juga tampaknya sangat belum pernah terjadi sebelumnya bahwa seseorang ditangkap hanya karena melakukan protes damai seperti yang terjadi. Ditangkap dan didenda. Bisakah Anda memberitahu saya, apakah denda tersebut disertai dengan catatan resmi, entry catatan kepolisian? Ever may diwawas buhay pelanggaran. Tapi depais, misalnya, hal ini mungkin akan membrace nights into memberpakitsan. Itu maksa, abat hirap tat tu sekumando. Maksud saya petidupwi begrade dro. Seorang pengacara mengatakan kepada saya, seharusnya tidak begitu. Seharusnya tidak tercatat di catatan saya, tetapi mungkin saja digunakan untuk melawan saya di masa depan. Jika ada aksi protes lain, mereka akan berkata, oh lihat kamu bersikap agresif pada hari itu di protes sebelumnya. Jadi, kami punya catatan jelas bahwa kamu bersikap agresif. Padahal kenyataannya tidak begitu. Jadi yang sedang saya upayakan dari pengadilan sekarang adalah menghapus denda ini, karena saya tidak melakukannya. Dan juga menghapus pembatasan yang mengharuskan saya meminta izin dari polisi untuk kembali melakukan protes. Kenapa hal ini harus terjadi? Saya seharusnya diizinkan untuk ikut aksi protes apapun secara damai, tanpa harus memberikan informasi apapun pada polisi.
And just to be clear. Dan supaya jelas, polisi tidak menuntut Anda atas kejahatan mengganggu atau berteriak. Mereka menuntut Anda atas kejahatan bersikap agresif terhadap polisi. Jadi fakta bahwa mereka harus menarik dan menjauhkan Anda sudah cukup untuk membenarkan bahwa Anda bersikap agresif terhadap mereka, bukan terhadap von der Leyen. Tapi itulah tuduhannya, benar? Not toward von der Leyen, but that's the charge, right? Yes, but during the court case, they said. Ya, tapi selama persidangan, mereka mengatakan bahwa, hey, ada Presiden Eropa dan kamu tidak diizinkan mengganggu pidatonya. Jadi hakim mengatakan bahwa ketika otoritas publik datang dan memberikan pidato, kamu tidak boleh menginterupsi pidato mereka atau melakukan protes. Pertama, mereka menyebutkan ketidakpatuhan publik, tidak mematuhi perintah polisi. Lalu mereka menuduh perusakan terhadap pejabat yang merupakan peningkatan dari tuduhan sebelumnya. Maaf, saya salah paham. Jadi itu adalah tuduhan sebelumnya. Dan sekarang tuduhannya adalah merugikan seorang pejabat. Dan pejabat itu tentu saja von der Leyen. Benar? Itu kerugiannya atau kerugian terhadap polisi. Mereka tidak menjelaskan hal ini. Mereka hanya mengatakan kerugian terhadap seorang pejabat. Jadi mereka tidak menjelaskan kepada siapa saya bersikap agresif. Karena saya juga bertanya kepada hakim. Saya diizinkan untuk bertanya. Saya bertanya, saya bersikap agresif terhadap siapa, tepatnya. Mereka tidak menjelaskan itu. Jadi ini soal penafsiran hukum di sini. Mereka bisa saja mengatakan itu terhadap polisi, mereka bisa saja mengatakan itu terhadap Ursula von der Leyen. Tapi why wanting Ingresi Israel's hasi telingchen, that of great hadap sa the tsabat, for the switch and step swings to bring. Without specifying who the official was. It's just what is this? Ini hanya perasaan seperti apa yang Anda rasakan. Mengetahui bahwa, secara prinsip, polisi Finlandia kini telah menetapkan presiden bahwa siapapun yang memprotes pejabat publik dari Uni Eropa, dan mungkin juga pejabat publik dari Finlandia, dapat dibawa pergi dan didenda. Apakah itu masih termasuk dalam konsep kebebasan berbicara menurut Anda? Yes, of course. It's really Ya, tentu saja. Itu benar-benar mengejutkan saya, karena saya pikir Finlandia memiliki salah satu peringkat terbaik dalam hal kebebasan pers, demokrasi, dan hak asasi manusia. Rasanya saya harus berpikir 2 kali di masa depan jika ingin ikut serta dalam aksi protes apapun. Mereka bisa menggunakan apa saja untuk melawan saya. Pada titik ini, mereka bisa saja mengatakan bahwa saya bersikap agresif, padahal saya tidak bersikap agresif. Jadi, Anda tidak diizinkan. Itu seperti bentuk intimidasi, bahwa siapapun berbelok, ini balik pendapat, kami prescribe di seliti ini aling, jika ingin memprotes lagi terhadap pejabat manapun di Finlandia atau Uni Eropa. Saja, saya tak bikin bermasalah dengan hukum. Saya tinggal bersama keluarga saya. Saya punya seorang putri. Saya ingin jalan hidup saya. I live with my family. I have a daughter. I live my life, but so I feeling. Saya merasa terintimidasi karena saya tidak bisa melakukan protes di masa depan, seperti yang saya kira juga dilakukan orang lain. Mereka menargetkan orang-orang tertentu. Dan kemudian ya, juga selama persidangan sepertinya hakim datang dengan niat yang jelas untuk mendenda saya, apapun keadaannya. Jadi mereka tidak bersikap imparsial. Mereka justru berpihak seperti, oke, kita harus membela polisi. Kita harus mengatakan bahwa kita melakukan hal yang benar. Jadi rasanya media di Finlandia tidak memberitakan insiden tersebut. Dan yang lucu adalah video yang menjadi viral di internet itu dibuat oleh Helsingin Sanomat. Jadi mereka ada di sana membuat video, tapi mereka tidak menulis komentar apapun. But they didn't write any comment. On the other newspaper, they wrote that. Di surat kabar lain, mereka menulis bahwa protes berlangsung dengan damai, tidak terjadi apa-apa. Presiden Uni Eropa sangat demokratis. Dan pada saat yang sama, mereka hanya menayangkan sebagian kecil dari video saat kejadian itu. Mereka juga mengambil foto saya. Ada seorang jurnalis, seorang wanita, yang mengambil foto dengan kamera profesional, tetapi dia tidak diizinkan untuk mempublikasikannya. Jadi rasanya, pers tidak mengomentari kasus seperti ini.
Lalu pengadilan juga berpihak. Jadi Anda menghadapi pers yang melawan Anda, otoritas, hakim, dan para politisi. Dan Anda bertanya pada diri sendiri, apakah ini seharusnya terjadi di negara yang bebas dan demokratis? Ini lebih terasa seperti berada di negara lain yang penuh dengan totalitarianisme dan tirani. Masalahnya, tentu saja, alasan kasus ini menjadi begitu terkenal adalah karena dia mengatakan persis seperti yang terjadi padamu, kan? Kita hidup dalam demokrasi, jadi kamu boleh mengatakan ini, tapi tidak boleh mengatakan itu. Lalu kemudian dibawa pergi. Itu benar-benar memperlihatkan bagaimana sistem yang mereka bangun justru bertolak belakang dengan apa yang mereka jual. Secara umum, sejak kejadian itu, apakah kamu mendapat lebih banyak reaksi dari luar negeri? Apakah kasus ini memicu sesuatu? Karena kemudian menjadi viral di media sosial. Yes, there were many reactions from other. Ya, ada banyak reaksi dari jurnalis lain dan tokoh masyarakat di seluruh Prancis dan Amerika. Jerman juga. Saya melihat sebuah video yang mereka tayangkan di televisi lokal. Tapi sekali lagi, rasanya pers di Eropa secara umum mungkin memiliki masalah yang sama seperti yang kita alami di Finlandia. Jadi ini adalah skandal yang sangat besar. Dan juga surat kabar besar utama di seluruh dunia tidak mempublikasikan kasus ini. Jadi mereka tahu bahwa ini adalah topik yang sangat sensitif. Dan ketika Presiden Uni Eropa mengatakan hal yang sebaliknya, dan langsung terbukti bahwa, lihat, kenyataannya tidak seperti itu. Saya tidak diizinkan untuk melakukan protes secara bebas, saya tidak diizinkan menjadi seorang pembangkang. Maka tentu saja, hal itu membuat Anda mempertanyakan keadaan, tidak hanya di Finlandia, tetapi juga di Eropa. Not only in Finland, but also in Europe. Maybe let me just ask you to end toward. Izinkan saya bertanya kepada Anda, menjelang akhir wawancara ini, secara umum, di Finlandia, apakah suasana publik untuk protes dan sebagainya menjadi lebih ketat? Bagaimana rasanya di Finlandia saat ini, jika tidak menjadi bagian dari kelompok yang pro-intervensi, pro-NATO? Apakah Anda melihat ada perubahan? Yes. Did you notice changes? Yes, absolutely. Ya, benar sekali. Sejak ada pembahasan tentang keanggotaan NATO, dan setelah kami bergabung dengan NATO, perdebatan publik menjadi sangat paranoid dan skizofrenik. Mereka berpikir bahwa apapun yang bertentangan dengan narasi arus utama pasti pro-Rusia, atau sejalan dengan negara-negara BRICS. Mereka langsung memberi label pro-Rusia. Saya sama sekali tidak punya hubungan dengan Rusia, tapi salah satu anggota Parlemen Eropa dari Kokoomus berkomentar di Twitter bahwa, menurutnya, ini semacam agen Rusia yang melakukan hal-hal seperti ini. Rasanya sangat konyol, karena saya adalah korban di sini, tapi justru saya yang diserang dan dijadikan alat untuk agenda politik. Seolah-olah, apapun yang menentang atau mengkritik kami, langsung saja diberi label pro-Rusia dan selesai. Jadi ini bukan debat yang bebas. Dalam debat yang bebas, seharusnya Anda bisa mempertanyakan sejarah. In a free debate, you should be able to question the history. You should be able to analyze the facts. Kita seharusnya bisa menganalisis fakta. Kita seharusnya bisa berbicara dengan bebas, tanpa takut dilabeli sebagai sesuatu yang bukan diri kita. Jadi, tentu saja, debat publik di Finlandia terasa sangat beracun, dan kita seharusnya bisa mengkritik NATO ketika mereka melakukan kesalahan. Kita juga seharusnya bisa mengkritik Uni Eropa ketika mereka melakukan hal yang salah, misalnya di Ukraina, di Gaza, atau bahkan selama pandemi. Jadi, Embersheim membuat aming berbicara de case. Is an imabing oritas unitem Amerika. Haratangu menipasin dos sebenarnya di berakhir di Eropa. Rasanya minesta suklan atas segala ngenard atik belitam madamura detektidoy ting na asas di busyahan demokrasi. Numi Howard, Renjuanyu, the name that he tumbathan das to dispom tracen. Numbers hamri be juang untuk kebebasan tads, septic mamis net chain. To fight again for basic freedoms like freedom of speech. Yep, because, ladies and gentlemen, this seems to be the world. Ya, karena, hadirin sekalian, inilah tampaknya dunia yang sedang kita bangun di Eropa saat ini, di mana kebebasan berbicara hanyalah kebebasan para pemimpin untuk berbicara di alun-alun umum dengan pengeras suara. Dan jika ada yang merespons dengan sesuatu yang tidak setuju, maka itu dianggap mengganggu dan akan didenda.
Jadi kita, warga negara yang baik, hanya punya kebebasan untuk diam jika kita tidak senang. Armando, saya sangat menyesal mendengar bahwa ini yang terjadi padamu. Saya benar-benar berharap kamu bisa mendapatkan kembali hakmu di kesempatan berikutnya, dan putusan ini akan dibatalkan. Ini adalah kasus yang sangat mengkhawatirkan, karena menunjukkan kemana arah perjalanan kita semua. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan sebelum kita tutup? Ya, jadi saya pikir sangat penting bagi orang-orang yang mendengarkan untuk berpikir. Saya rasa apa yang terjadi pada saya sangat penting, karena ini memengaruhi kita semua di masa depan. Jika ini bisa terjadi pada saya, ini bisa terjadi pada siapa saja, warga negara Uni Eropa di seluruh Eropa atau dunia, yang ingin ikut serta secara damai dalam aksi protes apapun. Sebenarnya, kita juga melihat di Inggris dan Jerman apa yang mereka lakukan terhadap para demonstran damai. Jadi sangat penting bagi kita untuk memikirkan hal ini dan mencari tahu apa solusinya. Jika tidak, jika kita membiarkannya seolah-olah ini tidak penting, maka kita sedang menuju semacam totalitarianisme. Dan mungkin di masa depan, seperti saya, Anda tidak diizinkan untuk mempertentang kebijakan para pemimpin. Ini adalah masalah yang sangat sensitif. Saya sudah diskusi yang disebut MC bermanfaat, beremis di penoring dalang, untuk berthurwait di tof. Understand better the reality we live in Europe. It certainly does. Tentu saja. Armando, terima kasih banyak telah memberikan kami detailnya. Bagi yang ingin mengikuti Anda, saya akan mencantumkan Twitter X Anda di deskripsi video ini di bawah. Armando Mema. Terima kasih banyak waktu hari ini. Thank you very much for your time today. Terima kasih. Sampai jumpa.